Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini FTK edisi 23 Februari 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan update market, ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar ide dari Bapak Ibu semua. Ada cukup banyak yang sudah masuk di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide saham yang menarik untuk dibahas di FTalk. Silahkan isi kembali saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di FTalk selanjutnya. Langsung isi di kolom komentar untuk pembahasan di FTalk selanjutnya. Langsung kita mulai dari ISG. Hari ini ISG rebound, ya, rebound 0,4% setelah kemarin sempat turun dan berarti mempertahankan support, ya, support konsolidasinya ini. Jadi meskipun rebound, ini juga masih perlu diantisipasi, ya. Mengantisipasinya tentu saja dengan memposisikan portfolio Anda dalam kondisi yang bagus, dalam kondisi yang ideal. Kondisi yang bagus dan ideal itu seperti apa, ya? Yang pertama unsur yang harus Anda pastikan di portofolio Anda itu punya cash on hand, ya. Ya, setiap orang beda-beda, ya. Paling tidak meningkat, ya, dibandingkan dengan kondisi indeks ketika bullish, ya. Kenapa begitu? Karena probabilitas untuk berhasil ketika market seperti sekarang ini memang lebih rendah dibandingkan ketika market bullish, ya, secara logika seperti itu. Namun bukan berarti tidak ada saham yang naik dan berpeluang menguntungkan kita. Tetap ada. Maka dari itu bukan untuk cabut, bukan untuk exit, tetapi mengurangi agresivitas atau mengurangi porsi kita dalam trading, ya. Dan ya, sudah terbukti meskipun Anda kurangi, meskipun Anda tidak agresif seperti saat indeks bullish kemarin, tetap bisa tumbuh. Bahkan kalau Anda agresif malah justru akan babak belur. Ya, seperti itu, ya. Nah, ini adalah, ya, advice buat mungkin yang sudah sering nonton FTalk dan ini sudah sering kita, ya, mungkin Bapak Ibu bosan mendengarnya, tapi saya tidak bosan untuk mengingatkan. Kenapa begitu? Karena, ya, bukan saat indeks naik, tapi saat indeks jatuh, konsultasi itu banyak sekali dan kebanyakan nyangkut, ya, dan tidak memiliki amunisi lagi alias tidak punya cash lagi. Baik itu, ya, untuk trading terutama, ya, dan juga investasi, ya. Jadi kebanyakan itu lengah atau, ya, menyepelekan ketika indeks naik itu tidak memposisikan diri dalam kondisi yang ideal. Bukan berarti mengosongkan portofolio, bukan, ya, bukan berarti tidak trading, bukan, tapi, ya, misalkan indeks tiba-tiba jatuh, ya, atau bearish, strong bearish, turun besar, ya, Anda tidak akan terdampak signifikan dan juga namanya portofolio ideal itu, ya, Anda akan mudah untuk cabut, untuk cut loss dengan sangat ringan karena sesuai dengan risk yang Anda sudah terima, ya, dan juga Anda aman, Anda ada cash, artinya Anda masih bisa bernafas lebih jauh dibandingkan dengan orang-orang yang sudah nyangkut di pucuk dan tidak punya amunisi lagi. Ini kita lakukan karena keterbatasan modal. Sekali lagi, ini untuk yang modalnya terbatas seperti saya, ya. Kalau duitnya tidak terbatas, bisa top up kapanpun, ini nggak berguna, ya. Anda nyangkut, top up lagi, nyangkut, top up lagi, nyangkut, top up lagi. Nah, seperti itu kalau duitnya udah sangat banyak. Tetapi kalau duitnya masih kecil seperti kita ini, seperti saya ini, ya, saya harus benar-benar jeli, benar-benar teliti, benar-benar disiplin dalam mengelola portfolio. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh guyon, tidak boleh, ya, ini memang harus serius. Ini masalah uang, apalagi misalkan kemarin ada yang baru masuk ke market dan yang digunakan adalah uang pensiun, gitu, ya. Kalau misalkan kayak begitu kita digunakan untuk ke market yang market ini tidak kenal Anda, ya, tidak mau tahu Anda ini siapa, apakah Anda baru pensiun, apakah Anda baru lulus kuliah atau Anda baru bekerja. Kalau Anda salah, ya udah, rugi aja. Kalau Anda tidak belajar, tidak berproses, tidak mau menikmati proses tahap demi tahap, ya, disikat, ya, mau Anda siapapun, gitu, ya. Jadi, ya, di sini memang market itu adalah
ruang belajar yang terus bertumbuh dan terus ya dinamis gitu ya. Jangan sampai Anda baru masuk ya belum tahu apa di trading dengan investing itu bedanya apa, tiba-tiba Anda masukkan uang Anda sebesar-besarnya untuk beli sebuah saham dan ya apesnya kena jatuh gitu ya. Ini yang sekali lagi saya mungkin sering katakan dan sering mungkin Bapak Ibu sampai bosan mendengarnya, karena ya sekali lagi menurut data yang saya miliki, konsultasi itu kebanyakan akan muncul ketika market sudah jatuh, bukan saat market sudah naik. Ya, sedang naik-naiknya mereka tidak mau konsultasi karena merasa aman, ya, merasa nggak akan turun padahal market kan bisa jatuh kapan saja. Seperti itu ya. Apalagi sekarang ini Anda lihat baik-baik ya chart ini ya. Anda lihat baik-baik ini kondisinya seperti apa. Ya, kalau Anda sembrono, Anda tidak mau melihat portofolio Anda sendiri-sendiri, dan Anda misalkan sudah join PTR, Peer dan Peers, Anda malas untuk konsultasi, ya nanti ya semoga tidak, tetapi kalau market turun kemungkinan besar akan yang paling dirugikan ya. Karena apa ya? Orang yang prepare saja pasti akan kena dampaknya. Apalagi yang orang tidak melakukan persiapan ya sama sekali, atau tidak mau melihat portofolio saya itu isinya apa, nggak mau lihat, malas itu karena sahamnya banyak dan nyangkut. Nah itu malas. Nah padahal kalau kondisinya seperti itu harus segera. Ini sekali lagi saya bicara seperti ini mumpung indeks rebound ya gitu. Ini agak panjang ya untuk pembahasan IISG, tapi lebih ke strategi ya. Sekali lagi pembahasan IISG itu ya ke strategi secara umum, secara general, baru kita akan masuk ke saham demi sahamnya yang ada di portofolio ya. Oke, seperti itu. Ini tugas saya sebagai advisor memang seperti itu ya. Kita masuk ke pembahasan saham yang pertama. Oke, terima kasih atas konten-kontennya selama ini, bisa untuk pelajaran baru masuk di dunia saham selama 6 bulan terakhir. Semoga Yiftok ini dapat mengakselerasi proses belajar dari pengalaman praktek, bukan teori ya, supaya Bapak Ibu juga bisa cepat dalam proses menaiki tangga ya keberhasilan ya di market. Tolong bahas MTech punya di harga 1080 dengan alokasi 10%. Bagus. Nah, ini informasi yang lengkap ya. Kalau mau nambah muatan di harga berapa ya Pak? Sudah terlanjur masuk untuk trading. Oke, kita cek. MTech posisinya ini sudah untung atau posisinya rugi. Karena kalau 10 PV itu kalau di kita itu masih ada 5% lagi untuk nambah. Dengan catatan ada cash on hand. Kalau nggak ada cash on hand, nambah mau pakai apa ya kan? Nah, seperti itu. Sebentar ya, nggak tahu nih trading view agak lambat. Nah, posisinya adalah nyangkut ya. Ini harganya sekarang di 990. Untuk trading tentu saja Anda sudah terlewat untuk memproteksinya. Kenapa begitu? Saya nggak tahu kapan belinya. Yang jelas dengan modal 1080 ini sekarang harga 990 itu sudah dalam kondisi floating 7%. Yang mana bukannya ditambah tapi harus segera dikeluarkan, segera disikat ya, segera di-cut. Kalau di kami seperti itu, kalau saya seperti itu, karena mohon maaf ya, sekali lagi kita beda dengan yang lain. Di PTR ya, Anda lihat di laporan kinerja di website ya. Nah, ya. Kemudian ada cek laporan kinerja dari bulan ke bulan ya. Anda cek berapa loss setiap posisi saham. Ya namanya trading pasti ada lossnya kan? Ya, seperti itu. Nah, Anda lihat baik-baik ini ya. Lihat. Ya, ini lossnya. Saya akan bicara loss di PTR. Ya, trading ada lossnya. 5%, 1%, 2%, 2%, 5% paling besar ya. 4%, 3%. Nggak boleh lebih dari itu. Nggak boleh lebih dari 5%. Ya, jadi kalau Anda tanya saya, aturan saya pakai aturan YEF, udah melanggar aturan. Bukannya ditambah, tetapi harus segera mencari kesempatan untuk keluar.
Ya, makanya kenapa kalau trading dengan YF ya, sebisa mungkin online trading Anda itu sudah ya memiliki fasilitas yang harusnya sekarang ini sudah canggih, harus bisa memproteksi secara otomatis ketika harga turun ke stop loss. Misalkan nih MTEK beli di 1080, Anda stop loss 5%, berarti di berapa? Misalkan di 1020. Berarti kalau itu sudah kesentuh, ya udah dijual. Jangan malah ditambah. Ya, seperti itu. Jangankan 10 PV, kita 5 PV aja nggak mau. Ya, nambah. Gitu. Oke, jadi ya ini menurut saya harus semoga ada rebound dulu di 1010 atau 1005 ya. Gitu. Jadi kalau Anda tanya ke saya, apakah ini bisa ditambah? Nggak bisa ditambah. Harus di cut loss, harus ya. Kalau di kami seperti itu. Kalau Anda mungkin beda ya silahkan. Tapi kalau di kami ada loss 7% itu udah menjadi masalah besar ya. Bahkan ya ada advisor ya melakukan keteledoran ya sampai dengan rugi lebih dari 5% pun ada konsekuensinya ya. Ada konsekuensinya menghadap ke saya ya. Gitu. Jadi nggak boleh gitu. Itu sudah mencoreng nama baik. Ya, loss boleh tapi jangan sampai lebih dari 5%. Oke, seperti itu. Makanya kalau kita memilih saham itu pastikan Anda sudah melihat risk rewardnya. Kalau risknya lebih dari 5% ya cari yang kurang 5%. Ini agak panjang ya, ini penting banget ini karena ini pasti akan banyak di luar sana seperti ini kondisinya ya. Posisi nyangkut dan malah mau nambah lah. Kalau duitmu banyak, kalau duitmu nggak berseri monggo nambah-nambah aja ya. Tapi kalau duitnya terbatas seperti duit saya yang cuma sedikit, ya saya akan ekstra hati-hati dan ekstra proteksi gitu ya. Mohon dibahas untuk MDKA secara fundamental bagaimana? Mau hold untuk 6 bulan. Berarti kalau mau hold 6 bulan, pemahaman saya loh ini ya, Anda kan tanya ke saya. Pemahaman saya adalah pertama ya, fundamental oke lah, kita harus pastikan fundamentalnya layak invest. Kedua, dia dalam posisi uptrend secara teknikal. Itu ya. MDKA apakah uptrend? Itu ya pertanyaannya harusnya. Kalau sedang uptrend, Anda mau hold sampai dengan 6 bulan, 12 bulan, 30 bulan, 6 tahun, 10 tahun silahkan selama masih uptrend. Tetapi kalau sudah sudah tidak uptrend ya, karena kan kita bukan price maker saya lagi. Kita nggak tahu apakah 6 bulan tepat nanti akan uptrendnya selesai dan sebagainya gitu. Nah, untuk MDKA ini sekali lagi ini saham ini sudah masuk ke puncak atau klimaks kenaikannya untuk secara teknikal. Kalau Anda beli di sekarang ini, probabilitas untuk untung lebih kecil dibandingkan dengan probabilitas Anda nyangkut. Kalau Anda mau hold dengan aturan kaku 6 bulan ya, 6 bulan saya mau hold gitu, nggak mau tahu 6 bulan hold gitu misalkan, nggak mau lihat chartnya ya. Kenapa begitu? Lihat ya, ini menurut saya loh ya, sekali lagi ini prediksi saya. Ini saham sudah naik dari ya katakanlah dari uptrendnya ini sudah berjalan sejak April ya, ini uptrend ya. Dan ini adalah koreksi besarnya ya, dan ini adalah masuk ke koreksi besar. Jadi ini sudah kelihatan upside-nya di sini nih ya. Kita lihat upside-nya 30% ya, downside 21% ya. Tentu saja ini sudah tidak menarik dari upside dan downside-nya. Kenapa begitu? Karena dia sudah naik lama dan tidak ada di manapun saham itu naik terus, pasti akan ada fase turunnya. Apalagi saham yang bisnisnya komoditas yang punya siklus. Oke. Nah, ini masih uptrend sampai dengan saat ini untuk jangka panjang ya. Tetapi Anda harus tahu ya, ini adalah fase downtrend jangka menengah. Yang mana Anda mau 6 bulan berarti masuk ke jangka menengah. Gitu ya. Jadi
dan wave B ini wave ABC ya, menurut saya ini ABC. Ini ABC, A ya, ini B, ini C, sorry A, B. Nah, ini C-nya ya, yang kita harus tahu C-nya ini apakah akan mematahkan tren naik ini, cenderung akan mematahkan tren turun ini atau tidak. Menurut saya akan mematahkan tren naik ini ya. Jadi ini gak cocok. Kalau Anda tanya ke saya, sudah terlambat. Kalau mau masuk untuk invest berarti harusnya masuknya ya 2020, 2019, waktu 2020 waktu ada koreksi-koreksi ini ya, itu mungkin bisa masuk. Tapi sekarang ini ya sudah ketinggian gitu ya. Oke, seperti itu. Saya takut beli Goto karena mereka menyalurkan GoPay Later. Saya belum mempelajari itu. Ya silahkan kalau ada informasi bisa di-share di sini. Tapi yang jelas teknikalnya sudah kami bahas kemarin dan fundamentalnya terkait itu ada GoPay Later kek, mau ada apa kek, yang jelas turun dan tidak layak ya tidak layak ya. Gitu. Nah, tolong bahas saham MEDS kemarin kita sudah bahas, masuk di harga berapa untuk swing. Oke. Untuk swing menurut saya ini dekat-dekat dengan EMA60 ya. Karena EMA60 ini sekali lagi menjadi level kuncinya. Kalau dia tembus EMA60 berarti sell atau cut loss. Jadi sekarang ini kan dia lagi koreksi dengan volume relatif. Ini hari ini turun 6,9% ARB ya. Dan ARB adalah hal yang wajar untuk MEDS dan saham-saham yang lain di hari ini. Di hari ini dan beberapa bulan terakhir di mana bursa kita masih menerapkan pembatasan seperti saat pandemi yang lalu. Padahal ya harusnya sudah normal. Ya, sekali lagi ini ya buat kami itu merugikan karena waktu berkurang. Ruang turun juga berkurang, itu juga merugikan, ya. Nah, jadi kalau menurut saya kalau mau swing ya tunggu di harga saat ini bisa. Tapi kalau dia turun di 160 itu lebih bagus lagi. Karena apa? Karena Anda bisa membatasi risk di teknikalnya. Ya, itu di 149 Anda bisa sekitar 6%. Tapi kalau Anda mau lebih kecil lagi ya agak susah ya. Karena ini secara teknikal kalau Anda mau batas 5% pun nggak apa-apa. Artinya kalau dia turun misalkan ke 152 itu sudah ya bisa dikatakan jelek gitu ya. Walaupun masih bisa aja dia mental naik lagi ya. Seperti itu. Jadi kalau mau swing dekat-dekat dengan support ini ya, mungkin akan menjadi area terbaik. Area terbaik bukan berarti selalu untung ya. Area terbaik itu risknya lebih kecil dibandingkan dengan harga saat ini. Gitu. Oke. Tolong dibahas teknikal dan fundamental BRPT baru mau beli. Udah telat nih sepertinya ya. Untuk BRPT. Kalau untuk invest ya, kalau mau invest oke, kita harus lihat invest ini fundamentalnya dulu ya. Oke. Jadi kalau kita lihat kinerja pertumbuhannya sepertinya kurang bagus. Kurang bagus berarti ini bukan masuk growth stock. Kenapa begitu? Anda lihat ini memang naik turun, turun naik, 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 turun, turun, naik ya. Tetapi di sini nih yang masalah itu adalah di sini. Ya. Nih ya, jadi masalah adalah ini. Nih ya. Jadi ini adalah namanya bottom line. Di mana bottom line-nya ini seperti ini ya. Padahal Anda lihat di sini revenue-nya naik, 2018 naik, tetapi terjadi penurunan di sini. Kemudian di 2019 juga turun, 2020 sedikit naik, 2021 naik. Nah, yang menjadi masalah adalah di 2022 ya. 2022 ini hancur ya, hancur. Di sini Anda lihat bahkan dia rugi di kuartal kedua ya. Nah, berarti ini tidak termasuk layak invest menurut saya. Menurut saya ya, sekali lagi menurut saya. Dan kalau kita lihat dari profitabilitas, apakah dia memenuhi syarat di kami ya, nggak tahu di luar sana, di kami, di peer dan peers minimal
ya, bottom line-nya adalah 5%. Jadi kalau bottom line atau net profit marginnya kurang dari 5%, sudah pasti tidak lolos screening. Saat screening sudah pasti tidak akan ada muncul di screening kita. Nah, ini Anda lihat ya, 1%, 3%, 0,3%. Ya, ini tahunan ya. Nah, 2021 tadi kelihatan bagus, itu cuma 3%. Ya, artinya ya kita nggak usah susah-susah ngecek-ngecek yang lain. Ini udah nggak layak buat kami, nggak layak, udah seperti itu. Kalau teknikalnya ini naik, memang ini adalah naik-naik yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya seperti ini. Habis itu balik konsolidasi lagi seperti ini. Ya, kita lihat aja. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini mungkin masih bisa lanjut naik lagi ke 1015, tapi menurut saya ini lebih condong ke trading ya. Lebih ke trading. Jadi bukan invest. Kalau invest fundamentalnya nggak layak soalnya. Ya, seperti itu. Itu menurut saya sekali lagi ya. Nggak tahu kalau menurut orang lain di luar. Tolong bahas teknikal saham Excel. Apakah bisa untuk trading menengah? Berarti trend following. Sama saran masuk bagusnya di harga berapa, TP sama SL di harga berapa. Berarti harus uptrend dulu ya. Sedangkan Excel ini saya lihat bukan tipikal trend following. Ini lebih condong ke swing. Kenapa kalau cocok ke swing? Tidak semua saham itu sekalipun di uptrend ya. Kita harus lihat dulu karakteristiknya seperti ini. Ini ya, ini swing ya. Dan swingnya ini berjalan dalam kurun waktu jangka pendek, dan ini sedang downtrend ya. Kalau Anda hold, dia belum reversal, berarti Anda berspekulasi ya. Berarti kalau Anda mau trend following ya harus dipastikan dia sedang uptrend ketika Anda beli, dipastikan sudah uptrend. Walaupun itu bukan jaminan untuk profit, bukan, tapi namanya trend following ya, Anda kan beli untuk mengikuti trennya ya, mengikuti trennya ya. Kalau trennya masih downtrend, Anda ikuti, berarti Anda kan melawan dari strategi trend following ya. Kalau di saham kan trend following itu ngikuti saham yang uptrend ya. Kalau downtrend ya nggak bisa, rugi gitu ya, kan nyangkut gitu loh. Nah, ini lebih cocok ke swing. Kalau Anda mau swing ya, kalau Anda mau swing bisa, karena ini memang lebih cocok dan lebih enak untuk swing. Artinya sudah profit 5 sampai dengan 10%, Anda bisa untuk ambil gitu ya. Nah, sekarang ini saham ini mohon maaf masih dalam konsolidasi ya. Konsolidasinya ini cukup sempit. Kenapa begitu ya? Ini cuma 3%, ini 6%, nggak cukup buat trading, buat di PTR nggak masuk. Jadi kalau kita mau cari saham itu, misalkan dia konsolidasi ya, itu sudah menjadi tanda kuning kalau di kita ya, bukan prioritas. Kalau di sistem nanti kalau ada stock lab, Anda bisa tahu bagaimana kok saham ada warna kuning, ada warna hijau. Kalau warna kuning itu dia konsolidasi itu kenapa kok menjadi tidak prioritas? Karena sewaktu-waktu dia bisa diam, dan diamnya itu membuat uang kita tidak bergerak ya. Jadi kalau misalkan sekalian, kalau dia turun sekalian, naik sekalian gitu kan. Kalau trading kan butuh yang cepat pergerakannya. Nah, sedangkan untuk Excel ini sekarang ini ya, dalam kondisi seperti ini Anda lihat sendiri upside-nya 6% kurang ya. Kalau kita mau nyari profit 5 sampai dengan 10%, ini nggak masuk gitu ya. Gitu. Tolong bahas ASLC, apakah mulai uptrend jangka menengah? Oke. Berarti kita akan menekan weekly. Belum ya, masih downtrend. Ini kalau misalkan kita memang lihatnya dari pematahan tren, memang trennya sudah patah. Tapi kalau kita lihat dari solid candle, dia belum patah ya. Kalau dia mau uptrend, paling tidak dia harus naik di 137 ke atas, dan ya tidak hanya itu
Ini karena ini saham baru, belum ada ya EMA 60 di sini di weekly, dan ya dia akan membentuk higher low. Higher low sudah terbentuk di daily. Ya, tapi ini jangka pendek dan dia sedang menguji EMA 60. Dan di mana EMA 60 ini valid ya. 1, 2, ketiga, kalau dia berhasil, bagus. Ada probabilitas untuk dia akan jangka menengah. Tapi kalau sekarang ini belum, masih belum. Ya, seperti itu. MTEK tadi sudah kita bahas ya, mengarah ke bawah. Oke. Tolong bahas ESA setelah private placement saham ini masih di jalur naik apa malah terus turun? Secara teknikal saya punya di harga 990, masih layakkah entry, jika layak di harga berapa? Anda sudah punya di harga 990, lah kok mau entry? Maksudnya ini nambah apa gimana? Nah, ini harus kasih tahu. Tadi seperti yang pertanyaan pertama dari Pak Adi Aditya, mau nambah, dikasih berapa persen dia punya. Ya kalau saya nggak tahu ya saya nggak bisa kasih saran Anda mau nambah berapa ya. Nah ini pertanyaannya ESA, ini saya jawab yang pertanyaan pertama ya. Ini ada statement yang kurang tepat di sini. Apakah malah terus turun? Tidak ada saham terus turun, tidak ada. Anda lihat ini apakah terus turun? Ada naik-naiknya juga nih, ada candle hijau. Kalau turun terus itu candle merah semua. Ya, gitu. Nah ini setelah private placement, itu kapan saya nggak tahu, mungkin ini. Nah kalau kita lihat dari secara teknikal ini kecenderungannya cenderung ke turun. Tapi saya nggak bilang turun terus ya, nggak ada saham turun terus, nggak ada. Ya, yang ada itu adalah downtrend, uptrend, dan di dalam downtrend ada yang namanya pullback atau swing naik atau koreksi naik, gitu ya. Dalam harga saham itu tidak ada yang turun terus ya, ada naik dan turun. Oke, jadi punya di 990 ini kemungkinan ya, kemungkinan ini akan mengarah ke bawah sini, ke bawah 900. Jadi ya saya nggak bisa sarankan nambah, secara teknikal berpotensi turun, dan saya juga nggak tahu Anda punya berapa persen gitu ya. Jadi mohon maaf ya, jadi di YEF itu memang harus detail ya, harus detail kalau konsultasi, nggak bisa cuma tanya saham ini gimana gitu, nggak bisa ya. Tolong bahas saham NICL untuk jangka panjang dengan sentimen harga nikel yang diprediksi akan terus naik. Nah ini juga kurang tepat menggunakan terus naik. Apakah bisa cuan seperti saham koal, maksudnya ini saham koal atau batubara di tahun kemarin? Ya, namanya komoditas ya, entah itu harga minyak ya, entah itu harga batu bara ya, entah itu harga timah, harga jagung, harga telur, harga cabai ya, tidak ada yang naik terus ya, ada naik dan turun. Nah, ada naik dan turun ya, gitu. Oke. Nikel atau komoditas nikel memang masih uptrend sekarang ya. Mas sekarang masih uptrend. Anda ikuti itu. Entah itu sampai tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, selama itu masih memang dikatakan uptrend, Anda ikuti, tetapi jangan dipaksakan. Kalau memang sudah reversal ya tidak bisa ikuti lagi. Tidak boleh kaku ya. Tidak boleh kaku, market itu dinamis. Tiba-tiba siapa yang tahu tiba-tiba harga nikel tiba-tiba jatuh suatu saat ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan NICL. Pertanyaan saya, Anda kemana aja ya? Harga saham ini udah naik ratusan persen loh. Anda mau masuk sekarang itu mau sodakoh atau gimana? Ya, mohon maaf ini sekali lagi. Ini saham sudah naik berapa persen? 200% dalam 1, 2, 3, 4 bulan. Kemana aja? Baru nonton Yeftok ya. Nih ya, 3 bulan yang lalu nih.
sejak harga di bawah 100 kita sudah kasih tahu saham ini ya, dan kita ikuti. Ini ya, ini edisi November ya. Di November baru naiknya ini, baru mulai naik di atas 100 ya, 29 November. Berpotensi naik lebih tinggi. Ini satu. Nih, 19 Desember ada lagi, tapi sebenarnya di sini ada pembahasan ya, tetapi dia tidak jadi judul utama ya. Gitu. Kita ikuti terus mungkin sampai bosan orang-orang yang nonton Yeftalk ya. Kok NICL terus yang dibahas? Nih NICL 26 Desember lagi. Ya. Lanjut menuju 200 ya. Sampai dengan 300 ya. Itu kita ikuti terus ya. Nah, ini terakhir ya, pembahasan terakhir. Kalau Anda masuk sekarang, menurut saya sudah telat sekali. Ada telat sekali ya, gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Karena apa? Karena ini sudah tinggi sekali. Memang saya tidak bilang dia akan turun besok, tetapi dalam waktu dekat ya, bisa saja dia tiba-tiba jatuh turun. Ini masih kita punya target di 360 ya. Kemarin dia turun di 330 sesuai dengan target di PTR ya. Nih ya. 330 ini TP kita ya. Di tanggal 13. Tanggal 17 tercapai. Setelah itu dia jatuh. Ya. Bukan kita ya price maker, bukan, tapi memang akurasinya di situ. Ya. Gitu. Dan ini kita masih memiliki pandangan atau masih memiliki prediksi dia masih akan lanjut naik ke 364, tapi bukan untuk invest. Tapi untuk trading silahkan. Kalau Anda masuk sekarang, saya bilang boleh gitu misalkan. Terus tiba-tiba jatuh balik ke 100 lagi. Nah, nanti kita yang jadi salah. Ya. Karena apa? Karena kita sudah capek-capek dari bawah 100, kita sudah bahas panjang lebar di Yeftalk ini karena memang ada yang tanya ya. Tapi kan kita jawab sesuai dengan apa yang ada ya. Seperti itu. Menurut saya telat sekali ya. Mohon maaf nih ya. Oke. Thank you Pak, lajunya pas banget hari ini, saya entry. Oke, selamat. Mohon analisa teknikal Arto untuk trading jangka pendek jika masuk di harga sekarang, di harga berapa untuk TP dan stop loss? Oke. Arto sepertinya mirip dengan GoTo ya. Saya nggak berminat untuk saat ini masuk di Arto ataupun GoTo ya, karena memang ya kalau mungkin saya bisa profit di sahamnya, tapi belum tentu member kami bisa dan dia mau disiplin, karena ini kalau breakdown berarti kan lanjut ke sini, ini sudah kita bahas ya dari lama juga ini Arto jadi judul-judul utama. Anda cari aja ya, atau Anda ketikkan Arto ataupun GoTo, ini GoTo ya, dari lama ini kita sudah bahas. Nah, ini kan satu komando ya, satu buku bahkan saya lihat. Satu buku, pencatatan satu buku gitu. Kalau jual segini dijual sana, jual ke sini, jual ke situ gitu kan. Nah, ini satu buku. Ya. Dan ini target kita di 2100 ini. Kalau Anda mau swing trade di saham ini baru breakdown support. Berarti ini kan lanjut turun. Walaupun tidak langsung ke 2120, tetapi ini cukup berspekulasi karena nggak ada sinyal ini sell ya. Jadi ya saya akan segera cabut gitu ya kalau saya ya. Kalau besok dikasih rebound dikit, apalagi ya, itu kesempatan. Menurut saya nggak menarik untuk swing saat ini. Akses di harga berapa boleh masuk untuk swing? Akses kan kemarin dari bawah 500 kita sudah bahas. Nah ini ya, masuk wave B. Nah ini wave A sudah tercapai, berarti dia koreksi ya. Ini potensi upside-nya masih ada di 695, tapi ini sekarang sedang meretes EMA60. Kalau besok ada rebound, Anda bisa ikuti dengan proteksi di EMA60 ya. Ini masih upside-nya masih ada di 585 dan 700 seperti itu. Oke, sudah terjawab semua yang masuk di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi. Sekali lagi
Jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dan boleh di-share ke teman-teman Bapak Ibu yang juga trading dan invest saham. Dan bagi yang belum subscribe ya silahkan subscribe ya, karena agar kita itu melihat oh ternyata kita banyak yang mengikuti. Tapi ya saya nggak memaksa, silahkan kalau Anda merasa Yev Talk ini bermanfaat untuk Anda ya boleh klik like, dan kalau misalkan Anda ingin terus mengikuti Yev ya jangan lupa untuk subscribe, itu aja ya. Sekali lagi untuk Yev Talk ini ataupun statement-statement kami dimanapun yang itu dari kami ya itu sifatnya adalah prediksi dan analisa. Yang namanya prediksi dan analisa bisa benar dan bisa salah, jadi pastikan Anda tidak menelan mentah-mentah dan Anda proses lagi. Silahkan kalau menurut Anda cocok ya Anda pakai, kalau nggak cocok ya nggak usah dipakai, gitu aja ya, simple. Oke, itu aja. Kita jumpa lagi di Yev Talk selanjutnya. Selamat malam dan selamat beristirahat.